sekedar mengingat aja ya, itu tentang atletik atau jalan cepat juga. Jalan cepat sama lari sprint. Sebelumnya kita absen dulu ya. Suci Rahayu, Putri, Tara Salsabila, Sela Putri, Tasya Aulia. Yang orang ikut PR tadi. Oke. Salsabila Ananta, Novika, Suci Rahma, belum ada kabar ya. Selina Aura, Novi, Tria, Nur, Talbiah, Siska, keterangannya sakit. Yeni nggak tanya. Jadi sebelumnya untuk tugas bola basketnya udah dikerjain belum? Udah semua? Betul lah? Iya. Keren. Jadi untuk materi kali ini kita membahas tentang atletik ya. Ada yang tahu atletik itu apa? Coba angkat tangannya. Nggak tahu. Atletik adalah di buku nggak ada, di buku. Coba tengok di bukunya. Ada. Atletik itu adalah cabang atau induk semua cabang olahraga. Nah, atletik itu adalah cabang atau induk semua cabang olahraga. Kenapa dia dibilang induk cabang semua olahraga? Ada yang tahu nggak? Ada yang tahu nggak? Nggak tahu. Jadi karena kenapa dia dibilang induk semua cabang olahraga? Karena di atletik ini sudah meliputi cabang nomor jalan, lari, lompat sama lempar. Jadi untuk kali ini kita akan menganalisis keterampilan gerak jalan cepat. Untuk video jalan cepatnya atau tugas jalan cepatnya dari kumpul. Ya itu kelas 12 ya, sorry. Jadi analisis aktivitas jalan cepat ya. Coba baca dulu satu orang yang kelas. Ini baca ini ya, di pulpennya. Kenapa? Coba satu orang yang kelas. Gak ada yang mau nih. Oke, biar Bapak yang bacain ya. 1. Analisis aktivitas olahraga jalan. Pengertian jalan cepat adalah gerak maju dengan melangkah tanpa adanya hubungan terputus dengan tanah. Setiap kali melangkah, kaki depan harus menyentuh tanah sebelum kaki belakang meninggalkan tanah. Atau dalam periode satu langkah, di mana satu kaki harus berada di tanah, maka kaki itu harus diluruskan, tidak bengkok pada lutut, dan kaki mampu dalam posisi tegak, lurus atau vertikal. Jadi jalan cepat ini adalah gerak maju dengan melangkah tanpa adanya hubungan terputus dengan tanah. Telapak kaki kita itu tidak terangkat dari tanah, itu namanya jalan cepat. Ada juga perbedaan jalan dan lari. Coba baca, nggak nampak juga? Jalan itu apa dan lari itu apa? Jalan kalau lari jadi yang membedakan
membedakan jalan sama lari itu apa? Kalau jalan Pak, tubuh kita tuh tidak ada di udara. Kalau lari ada di udara. Itu yang membedakannya ya. Lalu yang kedua ada yang harus diperhatikan dalam jalan cepat. Perhatikan togok. Coba baca. Nampak? Baca satu orang yang kuat. Jangan malu-malu, gak apa-apa, santai. Yang ini malu-malu ya, baca. Perhatikan togok saat bergerak maju badannya cenderung lebih condong ke depan atau ke belakang oleh karenanya untuk memperhatikan badan tetap tegak dan tidak jangan terangkat pada waktu lengan mengayun yang berakibat anggota badan bagian atas terangkat kepala. Jadi kalau perhatian togok itu saat bergerak maju badannya cenderung lebih condong ke depan. Dan pundak jangan terangkat. Pundaknya jangan terlalu diangkat ya kalau untuk jalan cepat. Baru posisi kepala, baca. Satu orang. Posisi kepala saat gerakan maju seorang berjalan cepat sebagian besar menggelengkan kepalanya ke kiri dan ke kanan. Namun gerakan tersebut hendaknya tidak mengganggu laginya gerak jalan tersebut. Jadi kalau untuk posisi kepala itu ya, kalau di jalan cepat itu, kalau jalan cepat itu biasanya dia memiringkan kepala itu ke kiri dan ke kanan. Selanjutnya kasih waktu melangkah, baca satu orang. Kaki waktu melangkah. Kaki melangkah lurus ke depan satu garis dengan garis hayat dari badan, tidak keluar atau ke dalam. Pada saat menempuh tumit harus mendarat lebih dahulu, terus bergerak ke arah depan secara teratur. Untuk kaki melangkah ini ya, dia kaki itu melangkah ke depan. Satu garis dengan garis khayalan, yaitu khayalan badan. Berarti dia melangkah ke depan dan melangkah dari badan kita ya. Pada saat menumpu, tumit harus mendarat lebih dahulu. Kalau untuk jalan cepat itu yang membedakan jalan cepat juga sama lari. Kalau untuk jalan cepat yaitu tumitnya harus menumpu. Tumit tahu kan yang mana tumit? Nah, dia harus menumpu. Pertama kali menumpu itu adalah kaki bagian tumit. Kalau untuk jalan cepat. Bisa dipraktekkan, Pak. Kalau untuk mau mempraktekannya, ada yang mau mempraktekan ke depan nggak? Satu orang. Bapaknya oke ya. Karena nggak ada laki-laki ya. Kalau untuk jalan cepat itu katanya yang tumit. Tumitnya dulu. Nih tumit nih. Tumit. Nah. Jalan cepat. Tumitnya duluan sentuh tanah. Kalau untuk lari, biasanya kalau lari itu ujung jari kaki yang menyentuh bagian tanah pertama kalinya. Baru selanjutnya gerakan lengan dan bahu, baca saudara. Gerakan lengan dan bahu. Gerakan lengan mengayun dari muka ke belakang dan ditekuk tidak kurang dari 90 derajat. Kondisi ini dipertahankan dengan tidak mengganggu keseimbangan serta mengayun rileks. Kalau untuk ini udah kebayang belum? Atau dipraktikkan juga? Praktek. Oke. Nah untuk ini ya, katanya gerakan lengan dan bahu. Gerakan lengan mengayun dari muka itu dari depan ya, dari depan ke belakang. Jadi kalau untuk lengannya gini ya mengayunnya. Siku tidak boleh lebih dari 90 derajat. Sampai sini ada yang mau ditanyakan sebelum selanjutnya? Entah bertanya kenapa sih Pak? Pada jalan cepat itu kenapa tumitnya duluan yang mendarat? Nah, untuk jalan cepat ya kenapa tumitnya duluan untuk mendarat? Karena dia menghindari dari terangkatnya. Dia kan kalau jalan cepatnya kakinya harus menyentuh kanan terus ya. Jadi dia tidak boleh terangkat ibaratnya. Jadi makanya harus tumit duluan.
Kalau tumitnya mendarat, otomatis dari belakangnya ngangkat ke depan satu. Nah, gitu seterusnya. Selanjutnya, ini ya teknik melakukannya ya. Melakukan teknik jalan cepat. Tahap-tahap keterampilan teknik yang digunakan dalam jalan cepat. Jelas kan ini ya? Ada double spot, ada single spot, ada double spot lagi. Dia ada double single ya. Kalau lihat dulu gambarnya, jelas nggak gambarnya nih? Oke. Ini ada fase tumpuan dua kaki, fase tarikan, ada fase relaksasi, ada fase dorongan. Kalau pada fase tumpuan dua kaki, ini terjadi pada saat kedua kaki berada atau menyentuh tanah pada saat akhir fase dorongan bersama dengan awal fase tarikan. Jelas kan gambarnya? Ada juga fase tarikan. Segera setelah fase terdahulu selesai, gerakan tarikan mulai. Ini dilakukan untuk kaki depan akibat dari kerja tumit dan inersia dari titik gravitasi badan. Ini fase tarikan. Fase tarikan itu ibaratnya fase melangkah. Baru ada fase relaksasi, ada juga fase dorongan. Untuk fase-fasenya dia mau ditanyakan nggak? Coba tengok dulu gambarnya sama teman. Di sini ada atlet apa? Atletik. Ada? Nggak ada. Kayaknya tadi ada. Baru untuk aktivitas pembelajaran gerak jalan itu ada apa? Aktivitas pembelajaran latihan pertama, belajar natural atau alami. Ini dia apanya? Poin-poinnya. Coba baca dulu nomor satunya, ini apa nih poin ini? Ini apa yang depan? Kenapa? Hah? Nah, baca dulu. Jadi kalau untuk aktivitas pembelajaran latihan pertama itu ada belajar natural ya. Poin-poinnya tadi sudah dibaca sama kawannya. Ini dah contohnya kalau apa untuk gerak belajar natural atau alami. Ada yang ditanya kan? Jelas nih gambarnya? Ini ada aktivitas belajar latihan kedua, latihan mobilitas atau khusus. Yang pertama itu jalan cepat dengan kecepatan sedang dengan lengan direntangkan ke samping, ke depan dalam gerakan baling-baling. Yang kedua kombinasi latihan di atas termasuk menyilang garis. Yang ketiga susunan rencana perbaikan dari aktivitas yang baru saja dilakukan baik sendiri bersama teman atau guru yang memperbaiki aktivitas gerakan yang akan datang sesuai ketentuan gerakan yang ada. Tujuannya mengembangkan fleksibilitas bahu dan pinggang. Kalau untuk latihan mobilitas ini tujuannya untuk mengembangkan fleksibilitas bahu dan pinggang ya. Baru yang ketiga ada jalan cepat jarak jauh. Untuk jalan cepat minimal di atas 400 meter ya. Kalau itu jalan cepat. Berkonsentrasi untuk memelihara teknik yang sah daripada kecepatan. Susunan rencana perbaikan dari aktivitas yang baru saja dilakukan baik sendiri bersama teman atau guru atau perbaiki aktivitas gerakan yang akan datang sesuai ketentuan gerakan yang ada. Tujuannya guna memelihara teknik di bawah kondisi kelelahan. Jadi kalau untuk jalan cepat jarak jauh ini tujuannya itu untuk
memelihara teknik satu lagi apa? Biar tidak terjadi kondisi kelelahan pada tubuh. Untuk aktivitas pembelajaran jalan cepat ada yang ditanyakan? Atau ada yang 1, 2, 3? Ada? Ada? Enggak ada. Jadi kita lanjutkan lagi ya. Lari. Pernah lari nggak nih? Larinya kenapa? Hah? Mau tes apa? Akpol, mantap. Kalau untuk lari ini ada kita masuki lari jarak pendek ya. Lari jarak pendek itu lari dengan kecepatan penuh sepanjang jarak yang harus ditempuh atau sampai jarak yang telah ditentukan. Lari jarak pendek itu terdiri dari 100, 200 sama 400 meter. Kalau untuk lari jarak pendek ini biasanya menggunakan start apa? Start jongkok, start berdiri, start jongkok. Biasanya menggunakan start jongkok. Kalau untuk dalam lari ini, Bapak mau bertanya nih, ada berapa start dalam lari? Ada berapa? 3. Yang pertama start berdiri. Yang kedua start jongkok. Yang ketiga start, nggak tahu kan 3 ini. Start berdiri, start jongkok, start apa ya? Gak ada yang di buku nggak ada? Ada tuh, masa nggak ada di buku? Kalian tahu kalau pertama nilainya? Nanti poin. Kita tahu gimana? Start melayang siapa yang jawab? Start melayang ya, yang ketiga ya ada start melayang. Kalau untuk lari jarak pendek yang menempuh jarak 100, 200 sama 400 ini bukan biasanya, memang diwajibkan menggunakan start yang namanya start jongkok. Ini start jongkok, analisis gerak start jongkok. Ini gambarnya yang pertama kali. Sebelum dimulainya kan, ini tahap-tahapannya nih. Baru dia lari. Nampak kan gambarnya? Nampak. Kalau start jongkok ini biasanya aba-abanya seperti apa? Bersedia, siap. Ya apa yang lain? Ya apa tidak? Ya, oke. Ya. Ini pada posisi bersedia. Jadi tengok ya gambarnya ya, dalam posisi bersedia pelari siap di start block dan mengambil sikap posisi awal. Nah, ini dia posisi awal pada aba-aba bersedia. Dia menunduk ya, dan tengok jarak kakinya. Bisa dilihat ya jarak kakinya. Tidak ada jarak ya, gini dia. Nah, langsung mengambil posisi jongkok. Dan pandangannya tetap ke bawah. Tidak ke depan ya pandangannya ya. Tangannya berada di belakang garis start. Tangannya gini tuh. Nah, tuntut tangannya. Nah, ini ada yang mau ditanyakan nih. Tidak? Lanjut. Nih pada posisi siap. Apa yang membedakannya siap tadi sama yang jongkok? Apa sama yang bersedia? Bersedia ini. Kalau siap katanya. Apa badannya? Itu bukan badannya nggak, pinggangnya nggak? Pinggul, ya kan? Pinggulnya lebih ke atas. Dan tangannya ada nggak posisi tangannya? Tadi gimana tangannya? Tadi kan masih ditekuk 90 derajat, sekarang udah lurus ya tangannya ya. Sama apa ya?
apa namanya lututnya udah membentuk hampir 90 derajat ya. Nah, ini posisi bersedia siap. Kalau ya, tidak. Aba-aba ya, atau dengan suara pistol meledak, dead. Pelari langsung lari, memang lari ya. Dalam tahap dorongan, pelari meninggalkan start block dan membuat langkah pertama lari. Tujuannya untuk meninggalkan start block dan untuk mempersiapkan membuat langkah lari pertama. Misalnya kalau tumpuan kita kalau lari itu, kalau untuk start block ini kita kaki yang paling kuat ya. Kaki yang paling kuat. Kaki mana paling kuat itu jadi tumpuan pertama. Ini ada ini masih lari. Coba baca dulu orang. Baca. Bersama teman atau guru untuk memperbaiki aktivitas gerakan yang akan datang sesuai ketentuan gerakan yang ada. D. Tujuan untuk meningkatkan konsentrasi dan akselerasi. Nah ini ya untuk meningkatkan konsentrasi. Jadi sekarang kita latihan nih, mau ada kejuaraan untuk kita konsentrasi kita penuh ya. Disuruh push up dulu, push up. Dia udah dengar rencana apa-apa dari pelatih, tepuk tangan. Langsung lari. Nah, biasanya kalau pelari itu begitu cara melatih konsentrasi dan akselerasinya ya. Ada yang bertanya apa nih? Kadang-kadang dia tuh gambarnya ada lagi push up lagi. Pokoknya lagi disuruh pelatihan, transport jam apa, ini baru ada pelatihan lari, baru dia lari. Jadi itu untuk melatih konsentrasi dan akselerasinya ya. Selanjutnya latihan dasar. Coba baca satu orang. Ini malu-malu ya. Baca. Nggak nampak? Oh, nggak nampak. Ini baca. Dua, aktivitas pembelajaran kedua, latihan dasar. A. Gunakan latihan dasar untuk menyelesaikan latihan pemanasan. B. Tumit tendang pantat. C. Kejutkan ikan. D. Lutut angkat tinggi-tinggi. E. Lutut angkat tinggi dan kaki diluruskan. F. Susunlah rencana perbaikan dari
pertama tadi tumit tendang pantat. Gambarnya yang mana tuh? Yang pertama. Yang orang kedua pertama. Baru lutut diangkat tinggi, kaki diluruskan. Itu gambarnya. Itu semua untuk melatih mengembangkan ketangkasan dasar lari. Sampai sini ada pertanyaan nggak? Nggak ada. Udah jelas belum? Udah. Ini kalau untuk tugasnya ada tugas lari nggak? Nggak ada. Kalau lari dari kenyataan ada? Ada? Sering, Pak. Sering? Sering ya? Dan yang ketiga aja lagi. Untuk aktivitas pembelajaran ketiga. Drill-drill dasar. Yang pertama ada beberapa poin ya. Latihan kombinasi dan variasi. Yang kedua latihan transisi dan latihan kombinasi. Itu gambarnya ya. Yang ketiga drill gerakan lengan. Yang keempat latihan ins dan out, masuk dan keluar. Yang baru ini tujuannya untuk mengembangkan apa? Oke, itu dia gunanya. Gambarnya dia apa latihan ins dan out tuh. Dia berkombinasi semuanya. Semua gerakan itu dikombinasikan. Itu tujuannya untuk kecakapan, sprint dan koordinasi. Ada yang mau ditanyakan? Gak ada? Tanya lah. Udah habis nih ya. Udah habis nih, ini terakhir. Ada yang mau ditanyakan nggak? Gak ada. Betul lah, gak ada. Hah? Gak ada ya? Kalau untuk atletik atau jalan cepatnya udah sampai sini ya materinya, udah habis. Jadi tugasnya udah ada kan? Diikutin kan yang di LKS? Udah. Udah siap semua? A dan B? Ya. Kalau gitu kita periksa dulu ya. A dan B ya. Kalau belum nilainya kosong ya. Halaman 36 ya. Tukar dulu sama kawan sebelahnya. Nomor 1. Nomor 1. Baca dulu soalnya, baru jawab. Coba dimulai dari ini. 1. Aktivitas yang bertumbuh pada otot kaki dapat dilakukan dengan cara A. Berjalan dan berlari. Ada yang lain? Enggak. Jawabannya A. Nomor 2, lanjut nih. Nomor 2 bonus. Siapa bilang bonus? Oke, nomor 3 lanjut. Nomor 3 lanjut. Iya, nomor 3. Ada yang lain jawabannya? Hah? Ada yang lain nggak jawabannya? Jawabannya B, nomor 3. Ya. Lanjut nomor 4. Ada yang lain? A, jawabannya A. Betul. Nomor 6.
lain? Jawabannya E. Nomor 7. Pada saat abang-abang bersedia, pelari berdiri tegak dengan jarak kira-kira 3 langkah di belakang garis start. Betul. Nomor 8. Ketika abang-abang bersedia, abang-abang berdepan-depan dengan teknis A lebih dekat. Nomor 8 apa? A. Betul. 9. Saat mencapai garis finish, pelari jarak pendek akan mengeluarkan kedua tangan ke arah D belakang. Betul. Nomor 10. Dalam teknik gerakan lari jarak pendek terdapat hasil C yang lain. Ada yang lain? C. Betul. Dikaliin 10 ya. Ya. Suci Rayu. Berapa nilainya belum? Kali 10 bang. Kali 10. Putri Indriani 80. 80. Tara 100. Sela Putri 100. Tasya Aulia. Oh ini dia. Salsabila 100. Novika Fitri 100. Suci Rahma. Kelihatan ya. Selina 100. Novi Ria Nur 90. ya. Salvia 60. Yeni nggak datang juga ya. Siska juga nggak datang kan? Ya. Yang B nya lagi, lanjut yang B nya. 1B. Jawabannya apa tuh? Coba baca dulu soalnya. Ya, baca. 1. Apa yang Anda ketahui tentang lari jarak pendek? Jawabannya itu lari jarak pendek dalam dilakukan dengan satu jarak yang harus ditempuh atau satu jarak yang ditempuh. Tadi apa? Lari jarak pendek. Adalah lari yang menempuh jarak 100, 200, 400 meter yang ditempuh dengan kecepatan penuh. Itu jawabannya. Ada yang lain? Itu jawabannya kan? Oke, betul kan? Nomor 2. Sebutkan dalam tahap yang harus dilakukan seorang pelari pada saat abang-abang saat jumpa. Jawabannya berdiri tegak kira-kira 3 langkah di belakang garis start. Salah. Ada yang lain? Bersedia, siap, ya. Baru dijelaskan tadi kan? 3. Hal-hal apakah yang perlu dihindari ketika kita sedang melakukan aktivitas jalan cepat? 1. Kehilangan hubungan atau kontak dengan tanah. 2. Bercondong badan terlalu Betul. Yang kayak gitu betul. Ada yang lain? mengangkat panggung terlalu tinggi, tidak sampai pada badan terlalu cepat, dan terlalu tegang. Salah. Kehilangan hubungan atau kontak dengan tanah, kekandungan badan terlalu ke depan, menarik atau menurunkan titik pusat gravitasi tanah. Sama kan jawabannya kan? Enggak, apa jawabannya? Iya, nomor 3. Mengangkat panggung terlalu tinggi. Salah itu. Ya. Nomor 4 lagi.
beda? Enggak, betul jawabannya. Terakhir nomor 5. Apaan pengulangan lagi? Lakukan daya dorong yang penuh, gunakan gerak lengan mudah dan gerakan yang baik dari pinggang. Ada yang lain jawabannya? Coba. Posisi lengan dan bahu, gerakan lengan dan bahu sesuai. Betul, itu yang betul ya. Ada yang sama yang siapa itu tadi? Nah, itu yang betul ya. Dikali 20. Dikali 20 ya. Udah dikali 20? Oke, Suci Rayu 80. Putri Indriani. Hah? Tara Sela Putri 80. Salsabila Novika Selina Novi Aulia 60. Ria Nur Salvia. Udah balikan yang dia makan banyak bukunya. Mungkin untuk pertemuan kali ini sampai di sini ya. Lebih dan kurang, Bapak mohon maaf. Bapak akhiri.